Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 795. Iwan pun bicara pada Paijo. Jo mari ngene awak dewe nang alamat iki Jo. Jupuk kunci mobil Kenshin. Jare ilang ditemukno wong iki. Paijo terus ngomong, "Oke Wan beres. Langsung gas ae Wan." Paijo dan Iwan bicara dalam bahasa Jawa yang artinya, "Jo habis ini kita ke alamat rumah ini Jo." Mengambil kunci mobilnya Kenshin katanya hilang. Dan ditemukan orang ini. Paijo pun bicara, "Oke Wan beres langsung gas saja Wan." Paijo dan Iwan memang bicaranya dalam bahasa Jawa desa. Maklum mereka memang teman dari satu kampung yang sama. Di tengah akan berangkat ke rumah yang dimaksud tersebut. Paijo dan Iwan yang tak tahu kalau alamat yang akan ditujunya adalah rumah Tuan Putri Diana, yang kemarin meminta Paijo untuk membatalkan acara pernikahannya di gedung bintang 5 yang eksklusif. Karena Diana tak mau ada acara lainnya selain pesta ulang tahunnya Paijo yang direndahkan di waktu kemarin. Nanti tak akan menyangka akan datang ke rumahnya Diana, wanita super kaya, yang punya mobil sama dengan Kenshin. Termasuk dengan Iwan, yang sebelumnya berkata pada Diana, "Kenshin temanku itu penakluk wanita." Namun Diana malah tertawa, menghina Iwan pula. Dan kini, Iwan dan Paijo, mereka belum tahu rumah yang akan didatanginya itu untuk mengambil kunci mobilnya Kenshin adalah wanita yang bernama Diana, termasuk Kenshin sendiri, yang tak tahu juga hal itu. Kenshin mengira orang lain yang belum dikenalnya. Paijo pun dibonceng Iwan naik kendaraan butut lamanya. Meski Iwan punya mobil, tapi Iwan masih sayang sama motor jadulnya, motor hasil kerja cleaning service-nya. Paijo pun berkata, "Ayo Wan gas kita berangkat." Iwan pun menyalakan motornya. Singkat cerita, sampailah Iwan dan Paijo di gerbang perumahan mewah. Paijo berkata, "Wan gak salah Wan alamatnya." Iwan pun menjawabnya, "Enggak Jo, ini yang dikirimkan Kenshin." "Benar ini Jo. Langsung aja Jo kita tanya security." Iwan pun mendatangi penjaga gerbangnya. Kemudian Iwan bertanya tentang alamat yang di bawahnya. Security pun menjawabnya, "Oh ini rumahnya Pak Marsal, orang paling kaya di kompleks ini." "Anda berdua ini siapa memangnya? Kok mau mencari Pak Marsal itu? Naik motor pula, masuk komplek perumahan mewah ini? Tak seperti masuk perumahan mewah yang lainnya. Di sini naik motor dilarang masuk. Tamu-tamu yang datang bukan orang sembarangan. Apalagi Anda mencari Pak Marsal. Mana saya lihat KTP-nya. Anda berdua kerja sebagai apa? Tamu Pak Marsal tak ada orang yang tak punya. Yang datang ke rumahnya hanya bos-bos dan manajer utama semua." Iwan dan Paijo pun memberikan KTP-nya. Dilihat oleh kedua security-nya. Paijo yang menyerahkan kartu tanda pengenal kerjanya. Langsung dilihat oleh penjaga itu. Salah satunya berkata, "Jadi kalian ini kerja cleaning service, terus mau menemui Pak Marsal?" "Tidak, kami tak mengizinkan. Kalian dilarang masuk kompleks ini. Putar balik saja. Jangan pakai modus ingin berbuat kejahatan. Ayo silahkan pergi." Iwan dan Paijo diusir security. Karena di samping dilarang masuk kompleks perumahan naik motor, Iwan dan Paijo diketahui kerjanya cleaning service. Iwan lalu balik menjauh dari gerbang perumahan itu. Paijo pun berkata, "Sombong amat Wan Satpam di situ. Masa kita tak boleh naik motor untuk masuk ke dalam?" Iwan membalasnya, "Iya Jo, sama Jo memang keterlaluan mereka. Kalau gitu tak telepon Kenshin dulu Jo. Aku mau bicara tentang rumahnya." Kenshin pun mengangkatnya. "Halo Wan, ada apa Wan?" Iwan menyahutnya, "Oh ini bro, aku dan Paijo sudah sampai di alamat yang lu berikan." "Apa ini alamat tadi yang lu kirimkan?" Iwan membacakan tulisannya. Kenshin mengiyakan. Dan Iwan pun berkata, "Ini perumahan elit bro. Kayak tempat tinggalmu. Tapi di sini beda bro. Sombong-sombong semua security-nya.
Galak-galak bro, tak seperti di perumahan tempatmu. Masa aku dan Iwan diusir bro? Dilarang masuk kompleks perumahan. Karena naik motor dan ditanya pekerjaan. Mereka curiga kalau kita punya niat jahat. Dikira aku dan Iwan akan merampok. Jadi gimana bro ini? Kenshin menjawabnya. Di saat itu Pak Marshall sendiri lagi bicara dengan temannya Mr. Bradman. Mr. Bradman yang berkata, "Lain kali Pak Marshall, hati-hati kalau melihat orang. Terlebih pada tuan muda Kenshin. Sampulnya beda dengan isinya. Casingnya tak mewah, tapi dalamnya istimewa." Maksudnya tuan muda Kenshin itu orangnya sederhana. Kebanyakan tak menunjukkan siapa dirinya. Seringnya naik motor berseragam kerja cleaning service. Banyak orang yang tertipu melihatnya. Ternyata tuan muda anaknya Pak Bill Gates. Di sela itu remote mobilnya Kenshin yang di situ berdering kembali. Kenshin bicara, "Oh ya Pak, maaf sebelumnya. Saya mau tanya, apa masuk gerbang perumahan naik motor tak diperkenankan? Ini sudah di luar tapi dilarang." Diana dan maminya pun mendengarnya. Diana yang baru masuk kamarnya, memakai make up-nya. Deg-degan guys mendengarnya. Cowok yang dibencinya, yang dikatanya anjing kemarin, dihina dimaki-makinya, kini akan datang ke rumahnya. Pak Marshall pun bilang, "Diana, kamu jemput itu Mas Kenshin di pintu gerbang." Mendengar perintah itu, Diana kaget jadinya. Papinya berkata begitu. Maminya pun sama. Diana pun menjawabnya, "Loh Dedi, memangnya Diana ini siapa Dad? Kok bisa menjemputnya? Kenal aja enggak? Teman juga bukan. Hanya kebetulan bertemu kemarin. Lagian yang butuhkan dirinya. Ingin mengambil kuncinya. Ya biarin aja Dedi. Dia masuk sendiri. Diana ini nggak pernah menjemput laki-laki. Memangnya siapa dia itu? Masa Diana yang menjemputnya?" Papinya Pak Marshall pun menjawabnya, "Kan barusan kamu dengar sendiri. Dia itu tuan muda. Kamu masih bertanya lagi? Baiklah Pak Derry saja yang papi minta menjemputnya." Pak Derry adalah ajudan dari Pak Marshall. Orang kepercayaannya. Papinya Diana berpesan, "Oh ya Pak Derry, tolong dijemput di pintu gerbang luar. Ada pemuda yang naik motor. Hormati dan sambut dengan ramah tamah. Jangan sampai bersikap tak sopan. Dia adalah tuan muda. Anak dari salah satu orang paling kaya di dunia Pak Bill Gates. Jangan memandang penampilannya. Kalau perlu keluar bersama beberapa orang. Kawal sampai ke rumah ini. Tunjukkan sikap ramah kita." Pak Derry pun menjawabnya, "Siap bos, laksanakan." Diana pun mendengarnya. Laki-laki yang tak dipandangnya satu hari kemarin, yang dihina dicaci makinya, sekarang malah dihormati papinya kayak begini. Meskipun demikian, Diana tak menolaknya, tak protes pada papinya. Maminya pun demikian, malah tak sabar ingin bertemu Kenshin. Dan berangkatlah Pak Derry ajudan itu bersama 5 orang untuk menjemput pemuda yang ada di pintu gerbang. Kemudian sesampainya security perumahan yang menjaga pintu itu lalu ditanya oleh Pak Derry tangan kanan papinya Diana, "Oh ya security, katanya ada pemuda yang naik motor ke sini, yang mencari Pak Marshall bos saya. Apa kalian melihatnya?" Security pun melihat Pak Derry dan orang-orang bersamanya. Kemudian salah satunya bicara, "Oh itu Pak Derry, ada tadi yang mencarinya, tapi kami minta kembali. Kami mengusirnya, karena gerak-geriknya mencurigakan. Sebab mencari Pak Marshall, mereka hanya naik motor butut. Kami curiga mereka itu perampok. Jadi kami menyuruhnya pergi." Pak Derry pun menjawabnya, "Goblok kamu, nggak bilang-bilang pada kita dahulu. Dia itu tuan muda, anaknya orang kaya di dunia. Memang begitu penampilannya. Sekarang kalian harus cari lagi pemuda itu." Semua security itu pun kaget mendengarnya. Ditegur dimarahi Pak Derry. Terlebih pemuda yang naik motor itu. Katanya tuan muda. Salah satu security pun lalu menjawabnya, "Oh itu Pak Derry, saya barusan melihatnya. Mereka masih ada di seberang jalan. Biar kita yang menjemputnya." Pak Derry pun berkata, "Tunjukkan mana orangnya. Kita semua yang akan menyambutnya." Security itu pun lalu menunjukkan ke arah Iwan dan Paijo. Pak Derry dan anak buahnya pun melihatnya. "Oh jadi itu tuan muda. Yang mana ya orangnya?" Anak buah Pak Derry pun bicara,
Pasti yang memegang motor itu Pak Dery tuan mudanya. Pak Dery bersama 5 orang itu pun lalu mendatangi Iwan dan Paijo. Pak Dery berkata ke arah Iwan, "Tuan muda, mari kita antar ke rumah Pak Marsal. Kita semua akan mengawal Anda sampai ke sana." Security pun kaget sekali. Orang ini ternyata tuan muda. Begitu pula Iwan sendiri, yang dipanggil begitu. Iwan pun akan menjawabnya, menjelaskan siapa dirinya. Namun Pak Dery langsung saja bilang, "Mari tuan muda, mari kita jalan." Iwan dan Paijo pun dikawal menuju rumahnya Pak Marsal. Sedang Diana di balik jendela, sedang menunggunya, menunggu Kenshin dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.